Puji Tuhan, kita berada di penghujung akhir daripada tahun. Tinggal beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Coba lihat teman, sahabat, saudaramu di kiri kananmu. Katakan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pembelaan Tuhan yang ajaib. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan. Dengan apa kita membalas selain kita membawa hidup kita. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, ini adalah ibadah raya yang terakhir di saudara di tahun ini. Saya berharap saya dan saudara dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Alkitab mengatakan Amasya melakukan hal yang benar, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Amasya melakukan hal yang benar di mata Tuhan, 2 Tawarik 25 ayat 2 kalau tidak salah. Tetapi hanya tidak dengan segenap hati. Benar yang dia lakukan, tapi hanya setengah hati. Benar kita datang berdoa, tapi tidak dengan sepenuh hati. Benar kita datang menyembah, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Kita melakukan apa yang benar, seperti Raja Amasya, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Saya berharap dalam ibadah kita hari ini, bahkan sebentar kita akan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita melakukan hal yang benar, tapi dengan sepenuh hati. Amin. Dengan segenap hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan apa? Segenap kekuatanmu. Bartimeus dengan segenap kekuatannya, dia berkata, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan segenap kekuatan yang ada padanya. Perempuan pendarahan mungkin itu kekuatannya yang terakhir. Karena 12 tahun dia sakit pendarahan. Tapi hari itu dia mencari Tuhan dengan segenap kekuatannya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang datang mencari Tuhan dengan segenap. Dengan sepenuh. Dengan seluruh yang dia miliki. Dengan segenap kemampuan. Oleh sebab itu, mari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan hari-hari ini kepada kita. Di dalam Sakaria pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-8 dan 9. Tolong di-slide-kan. Immanuel yaitu Sang Tunas. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dengarkanlah hai imam besar Yosua. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan satu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yakni Sang Tunas. Ayat 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua. Satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9. Dengan kehadiran seorang imam besar. Saudara, yaitu Sang Tunas. Kesalahan satu bangsa akan diampuni dalam waktu 1 hari. Imam besar Yosua ini bukan Yosua dan Kaleb. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru yang terakhir adalah Kayafas. Ada 77 imam besar. Ada imam saudara di bawah imam besar. Saudara, ada para imam-imam penjaga mezbah. Tetapi dari imam besar, dari kitab sejak imam pertama yaitu siapa? Harun. Dia berakhir di mana imam besar siapa? Yang dia merobek jubah imamnya sendiri. Dia mengundurkan sendiri dirinya. Karena baju imam tidak boleh sobek. Kayafas. Kayafas mengadili Tuhan Yesus. Dan dia merobek sendiri. Dia mengoyakkan sendiri baju keimamannya. Itu jumlahnya adalah 77. Saudara, dari imam besar. Setengahnya hidup takut Tuhan. Setengahnya hidup jauh daripada Tuhan.
Termasuk saudara Imam Besar Kayafas. Hatinya ada pada uang. Hatinya ada pada keuntungan. Bahkan seorang imam besar tidak bisa mengenali bahwa di hadapan dia adalah imam besar, paling besar, terbesar, raja segala raja. Hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Ketika kita kemarin saudara berpuasa di tempat ini, kita berdoa dari tanggal 28 sampai tanggal 29, terima kasih kepada seluruh pasukan. Tuhan memberikan firman, kamu akan disebut imam Tuhan, pelayan Allah kita. Yesaya 61, mari kita lihat. Yesaya 61, ayatnya yang ke-6. Yesaya 61 ayat 6. Bukan 62, 61, mundur lagi. Yesaya 61 ayat 6. Ya, 2, 3. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Pada subuh itu Tuhan memberikan firman ini. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Dan saudara, pada saat itu Tuhan berbicara, kenapa kalian harus mendoakan bangsa-bangsa? Karena berkat bangsa-bangsa di masa ini akan mengalir dalam hidupmu. Kemarin kita berdoa bagi Myanmar. Saya melihat melakukan hal yang benar, maafkan saudara ya. Tapi saya mulai memperhatikan ketika kita doa untuk bangsa-bangsa, banyak yang hanya diam. Bagaimana kita mendapat berkat bangsa-bangsa? Sementara kita tidak punya hati untuk bangsa-bangsa. Saudara, bangsa-bangsa hari ini ada di dalam pengirikan. Atau saudara-saudara lihat hari ini, satu negara Myanmar, banyak pembunuhan massal terjadi di sana. Dan saya percaya ketika kita berdoa sesuatu terjadi atas bangsa-bangsa. Banyak orang mengklaim berkat Abraham itu berkat bangsa-bangsa. Tetapi tidak punya hati untuk bangsa-bangsa. Padahal Alkitab berkata, ada berkat bangsa-bangsa yang akan datang dalam hidupmu dan hidupku. Hari ini Tuhan bawa, saya merasa bawa Kingdom Vision. Tuhan bawa saudara bukan hanya untuk kota, provinsi, tapi Tuhan bawa kita untuk menangisi bangsa-bangsa. Saudara, Alkitab mengatakan saudara hari-hari ini kita harus banyak berdoa. Kenapa saudara? Pengirikan sedang terjadi. Dan saudara, kuda merah padam hari ini ada di Myanmar. Saya berani katakan demikian. Kenapa? Karena saudara tidak ada damai sejahtera. Bahkan anak-anak kecil dunia internasional tidak bisa campur tangan. Karena saya percaya yang bisa campur tangan hanyalah Tuhan saja. Kita berdoa kuda merah padam itu tidak membelok ke sini, ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ada pagar perlindungan Tuhan. Amin. Saudara, Alkitab mengatakan kamu akan disebut imam Tuhan. Coba bilang kiri kanan saudara, kamu imam Tuhan. Yang lain kurang yakin akan dirinya imam Tuhan. Saudara ya, siapa yang angkat saudara? Bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat riang rajani, bangsa pilihan Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan kabar baik atas bangsa-bangsa. Saudara, sebagai imam Tuhan, hari ini firman Allah mengatakan, Imam Besar Yosua adalah sebuah tanda bahwa kehadiran Sang Tunas akan merevival satu bangsa. Kehadiran seorang imam, saudara, Imam Besar Yosua hari itu Tuhan benahi hidup Yosua. Sakaria 3, mari kita balik di dalam ayat 5. 3 ayat 5. Yuk kita baca. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Saudara, seorang imam ada bajunya, ada saudara serban atau saudara topi. Saudara, ya, dan Alkitab mengatakan taruhlah serban tahir di kepalanya. Mari kita lihat
Saudara, apa maksud daripada serban tahir ini? Keluaran pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-36. Di serban itu harus ada ini. 36, yuk kita baca. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Dan pada patam itu kau ukirkanlah. Diukirkan seperti meterai. Katakan bersama saya, meterai. Di mana saudara ini emas murni? Tidak boleh terbuat dari bahan lain. Harus emas murni. Saudara, pada patam itu, apa itu patam? Itu seperti plat yang ada di dahi. Yang artinya kudus bagi Tuhan. Taruh di mana itu? Mari kita lihat ayatnya yang ke 38. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, imam besar. Dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya. Diulang berapa kali? 2. Katakan bersama saya, dahi. Sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Balik ke ayat 36. Mari kita lihat. Saudara tadi dikatakan, saudara Alkitab bilang apa? Patam itu isinya apa? Mas murni, tulisannya apa? Kudus bagi Tuhan. Katakan bersama saya, kudus bagi Tuhan. Saudara, pesan pertama, mengawali tahun 2022. Jemaat Tuhan, saya dan saudara, mari hidup kudus bagi Tuhan. Hidup kudus bagi Tuhan. Ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan ketika kita semua berdoa. Hari-hari ini ada sebuah meterai di dahi. Meterai dari seorang imam besar. Saudara dan saya adalah imam. Tuhan ingatkan saya dan saudara. Hari-hari ini jemaat Kingdom Vision. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyampaikan pesan. Hidup kuduslah bagi Tuhan. Di tahun 2022. Biar kita semua hidup kudus. Hidup kudus. Hidup kudus bagi Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, hidup kudus bagi Tuhan. Ini pesan Tuhan, saudara. Ketika kita semua berdoa di dahi ini. Saudara tahu, dahi ini penting. Dalam bahasa Portugis bilang testa. Iya kan? Testa. Ternyata di dahi ini Tuhan taruh imam. Kenapa? Tanpa ini, so pakai baju semua ini. Saudara, Alkitab bilang ayat 38. Coba kita lihat ayat 38. Patam ini haruslah, ada kata harus, ada pada dahi Harun. Dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Yang ini terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya. Sehingga, perhatikan, Tuhan berkenan akan mereka. Semua persembahan tidak akan diterima. Tuhan tidak akan berkenan atas persembahan yang dibakar, persembahan yang dipersembahkan tanpa supaya Tuhan berkenan. Inginkah kita tongkat perkenanan seperti ketika Esther? Berkenanlah raja kepada Esther dan mengelurkan tongkat. Makanya namanya tongkat perkenanan. Pada hari ini, pada hari Tuhan berkenan pada engkau. Pada hari itulah Tuhan akan menyelamatkan dan menjawab engkau. Apa yang kita rindukan? Perkenanan Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Hari itu Tuhan menyampaikan sebuah firman. Saudara, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Yuk kita lihat. Ibrani pasal 12 kita sudah lihat selalu. Coba ayatnya yang ke-14. Ayat 14. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Hari itu Elisa minta double porsi. Elisa bilang, berikan aku 2 bagian rohmu.
Elia bilang apa? Yang kau minta sukar. Sulit, kita sendiri yang boleh kasih. Cuma Tuhan yang boleh kasih. Jika engkau melihat aku terangkat daripadamu. Tergantung penglihatannya Elisa. Kalau Elisa tidak bisa lihat, 2 bagian roh tidak bisa turun. Kalau Elisa tidak bisa lihat, semua warisan tidak bisa turun. Kuncinya adalah melihat Allah. Hari itu Elia terangkat ke surga dan hari itu jubah turun. Kenapa? Karena ini, kejarlah kekudusan. Dia bisa lihat. Hati-hati dengan penglihatan kita. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, baiklah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruhnya. Hati-hati gunakan matamu, ting tong. Hati-hati gunakan mata di FB, ting tong. Nah, karena tanpa kita sadari, begitu saudara mengakses yang bukan daripada Tuhan, saudara kehilangan akses rohani. Kenapa Elisa bisa mengakses sesuatu yang supranatural? Karena mata rohaninya terbuka. Dia menggunakan matanya dengan baik. Hati-hati dengan mata. Mata Yesus sudah bilang adalah pelita tubuh. Jika sepanjang hari matamu dan mataku ada di game online, saya tidak anti game online. Tetapi banyak orang, dan maaf banyak anak-anak muda mencurahkan segenap kekuatannya di game online. Bahkan di game. Dan mengharapkan setelah mereka melayani hadirat Tuhan turun. Sorry. Hari ini, masa-masa ini, gereja harus menyatakan yang sesungguhnya. Supaya telah terjadi perubahan dalam hidup gereja. Maafkan saya. Tetapi Tuhan banyak menegur dan mulai memperbaiki para pelayan altar. Atau altar dari bahasa Yunani altare yang artinya mesbah. Penari. Jangan banyak mengakses sesuatu yang tidak pernah mengakses firman, mengakses FB. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Apa yang mau terjadi? Amin. Saya juga selaku imam Tuhan. Saudara dan saya, kita ini bukan jemaat biasa. Sudah berakhir masa menjadi jemaat biasa. Kita adalah jemaat di mana di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Kepadamu jemaat yang diberkati Tuhan adalah jemaat imam. Ku berikan kunci-kunci kerajaan Allah. Sekali engkau menyatakan firman Allah, maka setiap pintu tertutup bisa terbuka. Itulah sebab kita tidak boleh main bermainan hari-hari ini. Kita masuk di angka cantik 2022. Dan saya tahu, saudara, 222 adalah satu masa misteri. Tapi Tuhan akan nyatakan kepada anak-anaknya. Saudara, kemarin tanggal 26, saya tidak berencana menyampaikan firman secara detail seperti itu. Tapi ketika pas lagu kepuasanku berada di hadiratmu, Tuhan berkata akan ada sisa Israel yang aku sendirikan. Yang ke kanan akan ke kanan, yang ke kiri akan ke kiri. Yang berlaku cemar akan berlaku cemar, yang berlaku fasik akan tetap berlaku fasik. Tapi yang akan hidup kudus akan terus menguduskan diri. Ini adalah kesempatan. Mari saya dan saudara yang berlaku cemar, berangkatlah kepada hidup kudus dan takut akan Tuhan. Harga kepindahan kita adalah tadi, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Harga lagu tadi saudara sangat dalam. Menyanyikannya 10 menit, harganya darah. Ketika para imam masuk di tempat maha kudus, cuma 2 pilihan, hidup atau mati. Tidak boleh main-main. Makanya Yesus merobek tubuhnya sendiri sebagai tabir. Dia tidak membawa darah kambing, domba, lembu. Tetapi makanya dengan darah anak
domba. Dia membawa darahnya sendiri, dibantai di atas mezbah. Itulah lagu tadi. Makanya saya berharap kita menyanyikan sesuatu dengan pengertian. Kita melakukan sesuatu dengan iman. Kita tidak sesederhana yang kita pikir, ku masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Karena sekunci itu pintu di rumah. Iya saudara. Ku masuk dengan hati tulus. Tadi kunci itu toplesnya anak kang. Saudara. Oh saudara, karena saat sang imam itu masuk di ruang Maha Kudus dalam waktu 1 hari, dosa satu bangsa, dosa satu negara, dosa hidupmu dan hidupku diampuni. Dikatakan tetelestai, lunas hutang. Hutang darah lunas, hutang kutuk lunas, hutang tula lunas. Sejak hari itu saya dan saudara dibebaskan dari kutuk, dari tula, daripada mantra, sihir, kutukan, dosa warisan. Sejak kapan? Sejak imam masuk ruang Maha Kudus. Saudara, dosa 7 turunan teh. Tapi papa jantung, jadi kita mau mati di jantung. Enggak. Semua sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Amin. Saudara, ada sebuah DNA yang baru. Kita bukan dari Adam. Siapa yang ada dalam Kristus? Adam kedua, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah destiny kita. Sejak kapan? Sejak lagu tadi dinaikkan. Makanya saya yang minta ke pendeta Jen, naikkan sebelum masuk firman. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dan kita mengerti arti darah yang sesungguhnya. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Saudara, ada seseorang yang berani bayar. Makanya dikatakan sejak imam besar itu masuk. Ini menjadi tanda ketika sang tunas hadir. Dalam waktu 1 hari, dosa seluruh dunia diampuni. Saudara, inilah waktunya. Saya dan saudara adalah generasi imamnya Tuhan. Ketika saudara tadi siang sejenak ketika saya beristirahat, tiba-tiba saya bermimpi ada seorang perempuan yang duduk di atas sebuah berhala. Saya bangun dan saya pikir saya bermimpi hal yang biasa saja. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus mengingat, kamu ingat Rahel? Rahel duduk di terefim ayahnya, Laban. Dan ketika saya pikir, ada DP ayat tak? Ada DP ayat ini. Apakah ada sesuatu Tuhan yang akan engkau sampaikan? Karena saya berpikir, kenapa ini ada ayat? Saudara, firman Allah bilang di dalam Kejadian pasal 31, yuk kita lihat sejenak. Kejadian 31 ayatnya yang ke 32 dan 33 dan 34. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Terafim itu apa? Dewa. Tadi kan? Ayat 32 bilang dewa-dewamu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea, ke dalam kemah kedua budak perempuan, tapi terafim itu tidak ditemui. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel, ayat 34. Tapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasuknya ke dalam pelanta untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Laban siapa? Rahel pepapa. Rahel pepapa mau geledah Yakub, Yakub mulai tersinggung dengan kelakuan DP papa mantu ini. Mana nih papa mantu ini? Masa kita mau mencuri dewa-dewa, kita nak menyembah dewa-dewa? Dia tidak pernah tahu bahwa Rahel duduk di atas terafim itu adalah mungkin sebesar ini. Saudara, dewa-dewa di mana? Pada saat itu Laban setiap kali apa dia mau bertanya pada dewanya. Dan mungkin ini pikiran Rahel. Supaya DP papa tidak mau bertanya pada dewa karena mereka kan mau lari. Arah mana jalan? Dia ambil itu terafim, dia duduakan. Dia duduk, dia menyembunyikan terafim itu. Dan Yakub mengeluarkan sumpah
Ayat 32. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Dia bilang apa? Siapa engkau menemui dewa, jangan ia hidup lagi. Saudara, ada sesuatu yang disembunyikan Rahel di bawah pelananya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rahel meninggal ketika melahirkan Benyamin. Yakub mengeluarkan supaya ia tidak hidup lagi. Rupanya dalam hidup Yakub, anggota keluarganya ada simpanan-simpanan khusus. Makanya Yakub bilang di Kejadian 35 ayat 1. Yuk kita lihat. Kejadian 35. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menempatkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ayat 2. Ayat 2, maju. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang yang bersama, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, seisi rumahnya. Yakub tidak menyembah dewa, tetapi rupanya ada anak-anaknya yang menyembah dewa. Ada Rahel yang menyembunyikan terafim. Hari ini dengan kasih Kristus, ada kepala rumah tangga yang takut Tuhan, tapi maaf, ada anak-anak yang jauh daripada Tuhan. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Papa dan mama sangat cinta Tuhan, tapi anak-anak lari dari Tuhan. Ini terjadi pada keluarga Yakub. Yakub tidak. Tetapi ternyata ada seisi keluarga. Anaknya berapa? 12. Dia bilang, kasih keluar ngoni dewa-dewa asing. Berarti dia tahu anak-anaknya tidak hidup seperti dirinya. Saya berdoa. Saya tahu. Saya pikir mimpi is mimpi. Tapi kalau ada ayatnya, ini sebuah pesan Tuhan bagi saya dan saudara. Jangan sembunyikan. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jangan sembunyikan. Ada dosa yang kita buat, yang kita sembunyikan dan kita pikir orang tidak tahu. Ingat, Tuhan tahu. Ini waktunya bertobat. Ini waktunya maafkan saya. Saya pun menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ada perempuan duduk di atas terafim, di atas dewa, dan ada ayat. Saudara, apa yang engkau dan aku sembunyikan, akui di hadapan Tuhan. Buang di hadapan Tuhan. Buang, tinggalkan. Istrimu tidak tahu. Ada istri yang takut Tuhan, tapi suami tidak sepenuhnya takut Tuhan. Ada sebaliknya anak-anak takut Tuhan, tapi orang tuanya tidak seperti anaknya yang begitu cinta Tuhan, luar biasa. Apa yang kita sembunyikan malam ini? Lepaskan di akhir tahun ini. Apaki masuk 2022 dengan sesuatu yang baru. Amin. Amin. Masih ada sukacita. Mungkin saudara datang begini, akhir tahun begini dapat betul. Tidak apa-apa ya saudara. Kalau Tuhan menyampaikan sesuatu, saudara kita harus berani sampaikan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Sejak hari di mana Yakub dalam masalah, DP anak-anak bikin masalah. Yakub mau dikejar, Yakub cuma berapa kalau mau dihitung? Saudara, belum sampai 70 orang. Itu bangsa-bangsa mau kejar karena anak-anaknya bikin masalah. Saudara, tapi sejak mereka melepaskan dewa-dewa, Alkitab bilang ayat 3. Ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing. Segala dewa ada. Saudara ya, yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon. Begitu bilang, ini anak-anak dengar-dengaran ini. Mereka melakukan kesalahan, tapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, iyo papa, ada papa. Mana dengan apa ini papa? Mungkin yang lain online pagi sampai pagi. Yang lain ini, yang lain itu, ada sembunyi-sembunyi. Mari sekarang kasih keluar. Yakub bilang bawa semua. Akui di hadapan Tuhan.
Akui di hadapan Tuhan. Tuhan mau tolong torang pe keluarga. Tuhan mau tolong keluarkan torang pe keluarga dari kesesakan. Oh, itu kesesakan saudara mengelilingi atau mengepung dari segala jurusan pada ini Yakub. Ayat 5. Ayat 5. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara, dalam King James-nya dikatakan terror of God turun atas city. Wow, saudara, Tuhan saudara marah kepada kota-kota. Jangan berani ngoni sontong ini Yakub. Jangan berani sentuh orang yang aku jagai. Oh, saudara, hari itu kedahsyatan dari Allah menimpa kota-kota. Bayangkan berapa kota yang menjadi musuh besar daripada, karena ini Sikem ketika mereka bunuh, saudara, dia mulai panggil itu kota-kota. Kipas, cuma berapa orang kok, orang cuma berapa puluh. Mari orang serbu. Tiba-tiba Tuhan beracara. Setelah semua yang disembunyikan, semua dosa, semua pegangan, semua berhala-berhala yang ada dalam keluarga Yakub, semua dikeluarkan. Semua diakui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan beracara. Hari ini, di akhir tahun ini, apa yang torang sambunyi, keluarkan dan akui di hadapan Tuhan. Jangan kita simpan. Alkitab berkata, barang siapa yang mengakui dosa dan meninggalkannya, akan disayangi Tuhan. Akan disayangi Tuhan. Saudara, satu saat saya pikir begini, Tuhan pernah menyatakan firman, Mikal menganggap enteng penyembahan. Dan Mikal tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saya pikir begini, tapi Tuhan, Mikal kan itu adalah istri pertama daripada Daud. Harusnya dari Mikal sebelum penyembahan itu dilakukan, ya kan? Mikal berbuat baik loh. Mikal itu selamatkan Daud dengan menurunkan Daud dari tembok. Dan dia adalah istri pertama. Harusnya keturunan raja lahir daripada dia, bukan lahir dari Bathsheba istri Uria. Tapi Tuhan mengingat ada sesuatu. Yuk kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Alkitab mengatakan 1 Samuel pasal 19 ayatnya yang ke-11. Kemudian Saul mengirim orang-orang seruan ke rumah Daud untuk mengamatinya, untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Ayat 12. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan dan luputlah dia. Saudara, ayat berikut, ayat 13. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya selai dan di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Mikal juga punya terafim. Mikal punya berhala dalam hidup. Mikal punya sesuatu yang dia sembah selain Tuhan. Hari itu telah terbukti. Terafim ada dalam rumah keluarga seorang yang bernama Daud. Daud takut akan Tuhan, tapi istrinya melakukan hal yang benar dengan menurunkan Daud, tapi tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Karena ada banyak barang dalam hidup dan hatinya yang dia permuliakan lebih daripada Tuhan. Dia melakukan hal yang benar ya, dia turunkan tapi tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Saudara, hari ini, saudara, Tuhan mengingatkan kita. Kita melakukan hal yang benar, tapi kalau ada sesuatu yang kita sembunyikan, kita tidak sepenuh hatinya mengikut Tuhan. Di mengakhiri tahun 2021, mari yang pertama, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita dan keluarga kita hidup kudus bagi Tuhan. Saudara, kenapa?
Karena serban tahir itu di dahi ini, kudus bagi Tuhan ini akan menjadi sebuah barometer apabila goncangan terjadi atas satu negeri. Yehezkiel pasal 9. Yehezkiel pasal 9. Ayatnya yang ke-13 mungkin. Silakan slide. Ya, 11. Ayat 11. Lihat orang yang berpakaian lenan itu mempunyai alat penulis. Ayat 12. Ayat 12. Maju kemari hai kamu yang menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah. Lanjut terus. Ya. Ayat 10. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kena belas kasihan, kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Ayat 11. Lanjut. Sebentar. Yehezkiel 9 ayatnya yang ke-6. 6. Mari kita lihat. Orang-orang tua, teruna-teruna, darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan bunuh dan musnahkan. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berhadapan dengan bait suci. Ayatnya yang keempat. Tanda T ini ada di mana? T dari kata theos yang artinya Tuhan. Dari kata teologi, ilmu tentang Tuhan. Dari kata theos, Tuhan. Saudara ya, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Saudara, orang yang ada tanda T, jangan singgung. Mulailah dari bait suci Tuhan. Ada 70 tua-tua, setengah menyembah Tuhan, setengah ada terafim. Tuhan bilang habisi. Karena sudah terlalu jahat apa yang diperbuat orang di bait suci dan Yerusalem. Kecualikan mereka yang ada tanda T. Itulah meterai. Apa itu meterai? Meterai adalah tanda kepemilikan. Kalau sesuatu dulu para raja mengirim sesuatu dengan cap meterai. Artinya barang yang di dalam dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Kalau meterai dibuka berarti harus berurusan dengan sang raja. Kenapa? Karena sesuatu yang dikirimkan dengan meterai adalah sebuah pesan penting. Yang kedua, melindungi objek yang dikirimkan itu. Jadi ketika saya dan saudara ada meterai Tuhan adalah tanda kepemilikan bahwa saya dan saudara adalah milik Tuhan. Berani ada orang yang menyentuh dan menjamahnya berarti sedang berhadapan dengan sang pemilik. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Nyawa kita ada di tangan sang pemilik meterai itu. Firman Allah berkata, dimulai dari tempat kudus. Tadi dikatakan ayat 5, 6, 7. Alkitab bilang, dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem. Kita tidak tahu apa yang ada di 2022. Tapi yang saya tahu, bahwa ada tanda bahwa kudus bagi Tuhan. Ada tanda theos, ada tanda apa? Karena sebaliknya, bagi yang lain, Yeremia 3 ayat 3. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Ada dahi, dia perempuan Babel besar itu. Wahyu pasal 17 ayat 5. Di dahi itu. Wahyu 17 ayatnya yang kelima. Ini dahi perempuan, Wahyu 17. Dan pada dahinya, nah, tertulis satu nama, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan segala kekejian di bumi. Jadi di satu sisi, gereja mempelai Kristus, saudara, adalah mempelai yang kudus. Mempelai itu memiliki tanda T.
atau kudus bagi Tuhan. Sementara di sisi lain ada yang namanya mempelai yang telah pindah ke dalam lain hati. Yang telah tergila-gila dengan dunia, namanya si pelacur. Dan lambang itu ada di mana? Di dahi. Segala kenajisan, segala kekejian itu saudara dilakukan. Makanya Tuhan bilang akan datang penghakiman atas Babel. Hari ini saya dan saudara, di dahi kita ada kepemilikan Tuhan. Di dahi kita adalah tanda kita dan saya dan saudara adalah milik Tuhan. Dan di dalam hidup kita, Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Ulangan pasal 11 ayat 18. 5 menit saya selesai. Ulangan pasal 11. Karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan kemudian pengurapan. Saudara, Ulangan pasal 11. Ayat 18 sampai 25. Ulangan 11. Yuk kita baca. Tapi haruslah kamu menaruh perkataanku ini dalam hatimu. Pasti kita baca pelan-pelan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa itu yang menjadi lambang? Perkataan Tuhan. Apa itu? Firman. Biarlah firman ada di akal budi ini. Segala pikiran kotor, pikiran sesat, pikiran cabul, pikiran curiga, buang. Karena di dahi ini, itu yang dikatakan, aku menaruh firmanku, mencetaknya di hatimu dan di akal budimu. Pikirkanlah apa yang adil, yang suci, yang benar, yang sedap didengar. Pikirkan segala pikiran sesat, pikiran gelap, pikiran curiga, buang. Karena apa? Alkitab bilang perkataan ini harus menjadi lambang di dahimu, ayat 19. Kamu harus, yuk kita baca, mengajarkannya kepada anak-anakmu. Hai anak-anak, dengar firman ini. Dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jangan kurang bilang, yo mama, ulang-ulang, ulang-ulang, so tahu kok. Ya, baca Alkitab tuh, baca Alkitab. Berdoa, mama cerewet sekali. Mama ada ikut tuh firman. Tuhan bilang apa? Biar ada bajalang, biar ada babaring. Belum bangun mama bilang, firman Tuhan berkata, hai pemalas, bangunlah dari tempat tidurmu. Mama lebo sementara makan, mama lagi mau bahotbah. Sementara mau mandi, mama lagi mau bahotbah. Mama ada ikut kasih yang ini. Amin. Firman Tuhan apabila. Makanya orang bilang, tompe mama ini. Ada yang bilang begini, tapi mama akan disebut ibu-ibu Tuhan. Ya, kenapa saudara? Ya syukur. Daripada mama pagi-pagi, mama mau make. Lebih baik mama berfirmanlah mama. Ya, di rumah kadang-kadang anak-anak saya bilang, hambamu mendengar. Ya kan? Karena apa? Berdoa dulu teh. So berdoa so setengah mata ya. Mama tak lupa. Tuhan berdoa aja biar semua dia berdoa. Saya cuma mau tanam begini. Dalam segala hal tanpa doa. Itu sia-sia. Kita bilang, nak mungkin satu besok lusa mama Tuhan so panggil. Tapi ingat, cuma apa yang mama bisa wariskan. Bahwa apa? Pengajaran firman dan takut akan Tuhan. Cuman itu. Karena apa? Harta benda, apa semua saudara bisa dicari dan bisa habis. Tetapi firman Allah. Itulah yang membekali Fransiskus dari Asisi. Dia bilang DP mama terlalu cerewet. Dia hidup miring. Saudara tahu sejak DP mama meninggal. Tuhan menjamah hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan besar. Yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan besar. Dia bilang kenapa? Dari seorang mama. Yang selalu mengajar aku. Mengajarkannya berulang-ulang. Bahkan sampai pongo ini telinga. Karena firman Allah berkata demikian. Ini sebenarnya firman ini ditujukan kepada ketika berkumpul. Pada awal tahun atau akhir tahun. Atau pada perayaan-perayaan tertentu. Itu ditujukan kepada siapa? Kepada papa-papa. Hai papa-papa, bicarakanlah berulang-ulang. Papa belum bicara, mama 100 kata. Ya? Iya, jarang. Tapi di sini enggak. Papa-papa menyampaikan firman kepada anak-anak. Padahal ini firman untuk kepala rumah tangga. Untuk mengajarkannya kepada anak-anak. Amin bapak-bapak. Nah ibu kan yang amin. Saudara, iya. Nah, ayat selanjutnya. Ya.
Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Nah saudara, terus ayat berikut. Supaya, ini dia akibat dari membicarakan firman. Panjang umurmu dan umur anak-anak di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Selama langit ada di atas bumi, Tuhan bilang kalau kalian lakukan firman ini, maka panjang umur dan umur anak-anakmu. Ayat 22. Sebab jika kami sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan berpaut padanya. Ayat selanjutnya. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa. Nah ini berkat bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Selanjutnya ayat 24. Setiap tempat, mari katakan dengan iman, yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Nah saudara, 25. Ayat 25. Lanjut. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi takut, menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Apapun itu, iblis apapun tidak akan dapat bertahan. Selama firman ada di pikiran ini. Selama firman ada di hati ini. Kita mundur. Tadi Ulangan 11 ayat 18. Kita mundur ayatnya yang ke-12. Ini janji Tuhan. Ayat 11 dulu. Satu-satu. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Katakan amin. Ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Ialah satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022, ada mata Tuhan yang akan mengawasi engkau, mengawasi hidupmu, dan setiap tempat yang injak telapak kaki kita akan Tuhan berikan kepada kita. Musuh-musuh kita, masalah apapun tidak akan dapat bertahan, karena Tuhan jauh lebih kuat dan perkasa. Allah Immanuel akan menyertai kita. Ini janji Tuhan. Tuhan cuma minta taruh di dahi. Itulah sebabnya ada pengurapan minyak, tanda di dahi. Minyak, sejak Samuel mengurapi Daud, berkuasalah roh Tuhan. Itulah pengurapan. Roh Tuhan ada padamu. Ia mengurapi engkau, mengutus engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, memberitakan pembebasan kepada orang tertawan, penglihatan kepada orang-orang buta, merawat orang yang remuk hati, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel besar sudah datang. Kemudian, minyak adalah tanda pengudusan. Firman Allah berkata, kuduskanlah umatku. Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 30. Ayatnya yang ke 26 dan 30. 30 ayat 30 saja. 30 ayat 30. Ayat cantik. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ayat 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Saya ingin setiap orang yang terima pengurapan sebentar, saudara, engkau terima dengan iman. Sejak Samuel mengurapi Daud, berkuasa roh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib. Yang kedua, dengan pengurapan ini sebagai tanda kekudusan bahwa saya dan saudara adalah seorang imam. Makanya Tuhan marah kepada Daud. Daud, kenapa engkau suruh pikul tabut bukan imam? Harus imam, karena hanya imam yang tahu cara mentahirkan diri. Imam tahu ketika mereka berbuat dosa, mereka harus mengakuinya dan minta pengampunan Tuhan. Cuma imam yang tahu. Imam tahu bagaimana mempersiapkan hati pada saat mereka melayani. Mereka harus mempersiapkan diri benar-benar. Hanya imam. Makanya Tuhan sambar itu Usa. Padahal Usa imam yang pandang enteng. Jangan pandang enteng melayani Tuhan. Siapkan diri kita ketika saudara ditugasi
mau KKR, mau pelayanan, mau apa saudara, mau menari, siapkan diri. Kalau boleh 1 hari sebelum puasa, baca firman Tuhan. Kenapa? Aduh, kita mau siapkan diri, karena kita ada pelayanan. Oh, supaya apa? Tuhan, kuduskan aku, tahirkan aku. Kita mau ba'asyir, kita mau jadi pendoa, kuduskan aku Tuhan. Itu yang namanya seorang. Bukan imam model Hofni Pinehas. Mana-mana Jo, sembarang Jo. Tuhan bilang, Eli, aku telah mendapati imam yang mengerti akan hati. Namanya Samuel. Samuel masih kecil, tidak masalah. Daripada orang besar sunyak mau terima. Lebih baik kita pilih orang yang masih kecil rohaninya, tapi dengar-dengaran. Daripada orang yang sudah tahu banyak, tapi yang tidak pernah mengerti akan isi hati Tuhan. Itu suara Tuhan dari dulu. Kenapa? Karena sejak imam dibangkitkan, satu bangsa mengalami perubahan. Lihat itu bangsa goyang ketika dipimpin oleh Hanas dan Kayafas. DP imam ketua sinode. Aduh, banyak yang seperti keturunan ular beludak. Sampai akhirnya Tuhan bangkitkan Yohanes. Bangsa memasuki masa kelam. Karena apa? Para imam Tuhan tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan minta kuduskan diri. Dan Alkitab berkata, inilah yang minyak. Yang ketiga, tanda kesembuhan. Apabila ada yang sakit di antara kamu, oleskanlah minyak dan saling mengaku dosalah, maka kamu akan sembuh. Jadi firman Tuhan hari ini, pesan Tuhan mengawali tahun 2022. Mari kita dan keluarga kita hidup kudus bagi Tuhan. Tuhan memberkati, shalom. Mari siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan pujian tadi, ku masuk ruang maha kudus, Rah anak domba. Sebelumnya saudara, kita bawa hidup kita. Kita semua apa yang tidak benar. Saudara, kita buka 2 Tawarik 30 ayat 18. Kita baca ini. 2 Tawarik, tolong dislaidkan. 30 ayat 18. Mungkin kita datang dengan segala kelemahan. Kita datang dengan segala kecatatan. Kita datang dengan segala kekurangan. Yuk kita baca firman ini. Tuhan mengingatkan saya ayat. Sebab sebagian besar dari rakyat terutama dari Efraim, Manasye, Isakar dan Sebulon tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang. Ayat 19. Yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dari tempat kudus. Kemudian ayat 20. Inilah anugerah. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Mungkin saudara datang ke tempat ini dengan seperti kita. Ada segala kekurangan, ada segala, tapi saudara berhasrat untuk mencari Tuhan. Saudara datang berhasrat, iya Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan di awal tahun yang baru. Biarlah firman ini, Tuhan mendengar dan membiarkan bangsa itu selamat. Mari bangkit berdiri.